Aku mau sambil makan. Jadi di sini kita sambil nunggu teman-teman datang ya. Panin, aku makan ya. Aku mau makan. Aku lagi di Pekanbaru guys. Baru saja selesai perform. Lagi minum teh. Lagi pada ngapain jam segini? Lihat nih guys, aku lagi mau makan. Di sini ada nasi goreng dan juga ayam dan telur. Itadakimasu. Selamat makan ya guys. Kalian udah pada makan malam belum? Selamat makan. Enak loh, lumayan walaupun dia udah nggak terlalu panas. Sudah, nice. Pekanbaru panas nggak ceh? Panas. Sebenarnya aku tuh kemarin, tadi tuh aku udah dengar ada kakak staff yang bilang Pekanbaru tuh panas banget gitu kan, jadi pakai bajunya jangan yang tebal-tebal. Tapi tadi pas nyampe siang tuh sebenarnya nggak terlalu kerasa panas banget ya, karena nggak tahu mungkin agak berawan atau gimana gitu ya. Habis itu kita perform, baru keluar lagi kan perform tadi pas malam, tapi tetap pas malam tuh panas juga guys. Mungkin karena banyak orang sih jadinya kayak panas, tapi mungkin aku nggak tahu sih ya, Pekanbaru biasa kalau saya malam tuh sepanas ini emang gini atau gimana. Tapi besok udah pulang dari Pekanbaru, besok aku show teater soalnya STS-nya Kazi. Besok member-member yang dari Pekanbaru banyak yang langsung kegiatan juga, ada yang teater, ada yang event off air. Semangat ya member-member. Aku sebenarnya tadi udah tidur. Jadi tadi pagi tuh kita flightnya pagi banget guys. Ya tadi kita jalan itu adalah jam 6 pagi. Kita udah flight ke Pekanbaru. Jadi kita nyampe sini tuh sekitar jam, pokoknya masih pagi deh. Terus kita pergi makan dulu. Bahkan jam 11 pagi udah nyampe hotel. Terus tadi baru mulai siap-siap itu sekitar ke jam 4, jam 5 sore. Jadi aku bisa tidur dulu tadi. Wah, ada yang kasih gift. Lihat nih. Siapa yang memberikan aku? Mana ya? Siapa yang kasihin aku? Ini dia. Cutu. Ya. Oh no, menghilang. Kak, siapa yang kasih aku boneka itu? Es krim. Karena dia hilang nih hadiahnya. Siapa yang kasihin nih? Siapa yang kasihin guys? Kalian tahu nggak siapa yang kasihin? Tadi aku udah mau ketemu tapi tiba-tiba dia hilang gitu namanya. Rafael kah? Kak Rafael kah?
Tapi kok namanya belum. Oh iya, thank you, terima kasih banyak. Gimana kabarnya Kak Rafael? Genki desu ka? Terima kasih banyak ya untuk giftnya. Thank you. Ketinggalan enggak kok. Thank you ya. Aduh, oh my god, dia hampir patah. Thank you Kak Rafael. Itu gift apa sih? Ice cream apa itu? Mint and strawberry. Thank you. Makan nasi goreng. BTW hari ini kakak-kakak Simpioni ulang tahun. Bukan kakak-kakak Simpioni. Simpioni yang ulang tahun, kakak-kakaknya mah ulang tahunnya beda-beda ya. Selamat ulang tahun Simpioni. Apakah ada kakak-kakak Simpioni yang nonton? Tunjukkan dirimu. KBD Simpioni. Kakak Simpioni suruh nonton SR aku dong. Lagi pada ngapain kan? Gue disuruh balik sama Sim, balik lah. Masa enggak? Ya kan? Setuju nggak? Udah pada tidur, bohong. Simpioni tidur cepat, itu sama sekali nggak mungkin. Aku pikir begitu. Selamat ulang tahun ya untuk Simpioni. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga selalu kompak dimanapun kalian berada. Semoga anggotanya semakin banyak lagi supaya kalian banyak teman. Semoga selalu have fun. Aku tuh kayak, kan kalau misalnya ada event JKT ya kayak meet and greet gitu kemarin, aku tuh kayak sempat dikirimin video-video ini, sama ditag-tagin video-video anak-anak kakak-kakak Simpioni lagi pada main-main bareng. Terus kan kayak, oh my god, seru banget, aku pengen ikut gitu, tapi nggak bisa ya. Tapi aku selalu melihat, yang pun hangat banget ya rasanya. Kayak aku nggak di sana tapi aku merasakan kehangatan. Ada kastil, siapa yang memberikan? Pak Alas JKT. Halo, arigatou gozaimasu. Terima kasih ya. Selamat malam. Kak I love JKT48. Terima kasih banyak ya untuk kastilnya. Halo Fioni, halo. Kakak Simpioni kapan ngumpul-ngumpul lagi untuk merayakan? Ditunggu kumpul-kumpulnya dan vlognya ya. Seneng banget deh. Kemarin tuh pas meet and greet aku ketemu sama orang. Banyak yang kayak dari jauh-jauh tempat gitu buat datang ke meet and greet. Terima kasih ya. Siapa yang kemarin ikut meet and greet? Simpioni mau tur ke Tokyo, wes. Ditunggu ya vlognya. Karena kan pada kangen sama Cepio. Kangen juga. Kenapa meet and greet tuh kayak cuma beberapa bulan sekali? Pengen bertemu lagi. Spill roommate aku Kak Kristi, cuma dia lagi makan di dalam. Jadi kayak tadi kan ceritanya adalah kita kan check-in
di hotel ini kan di Pekanbaru tuh tadi pagi kan jam 11-an. Terus ternyata kalau hotel kan dia kalau misalnya terlalu pagi tuh belum bisa check-in ya kalau nggak salah. Abis itu jadinya kita ada disiapin satu ruangan kamar hotel yang lumayan gede, jadi dia ada ruang tamunya sama ada ruang kamarnya tuh gede banget gitu. Kita disuruh ngumpul dulu di sana istirahat sambil nunggu. Ada yang apa di showroom? Ada Jessie Nessie sedang berbincang dengan Kak Kristi. Jessie Nessie muncul dong, Jessie Nessie. Mana Kak Ola? Aneh nih kan. Mana Kak Ola? Lagi balikin baju. Aku udah mandi. Hai. Ada roommateku. Ada yang komen Kak Cila sekamar terus deh katanya. Memang. Alah, parah emang. Udah selesai makan? Udah nggak habis. Aku lagi ceritain ini tadi siang kan member-member pada ngumpul di ruangan ini kan karena belum dapat kamar. Terus pas mereka dapat kamar mereka pindah, terus ternyata aku sama Kak Kristi di sini karena aku lagi tidur tadi. Ya, kalian kan tahu kan kalau Cepio kalau udah tidur kan nggak bisa dibangunin. Bukan gitu. Terus aku kayak berterima kasih gitu lah sama Cepio karena kita mendapatkan ruangan yang besar ini. Ini ada 2 ruangan guys. Jadi ini tuh tempat sofa, ada TV. Terus di sono, aku nunjuk mereka nggak lihat ya. Di sono tuh ada yang kamar. Kasurnya, tapi ada TV-nya juga. Jadi Terus 2 ruangan gitu. Terus aku pikir semua member tuh dapat kamarnya kayak gini tau Cek. Iya, aku juga kira semua member kamar dapat sebesar ini kan. Iya, makanya aku kayak berterima kasih sama Cece gitu lah hari ini. Ini adalah intinya tidur membawa berkah. Kalau kita nggak tidur kita pindah kamar jadi kamar yang kecil. Bahkan tadi ada kejadian lucu aja Cepio. Yang mana? Yang aku. Oh iya. Iya. Jadi tadi keadaannya adalah tadi ada kejadian lucu gitu loh yang terjadi di ruangan ini bersama all member yang ikut ke Aku tersangkanya sih. Iya, si Kak Kiti ini tersangkanya membuat kegaduhan ya di ruangan ini. Cuma tidak bisa kita ceritakan. Untuk menjaga nama baik. Jangan please. Terus aku Cepio tuh masih tidur sumpah. Iya. Aku sebenarnya tuh kayak tidurnya tuh kayak masih 70%, kayak aku masih 30% masih dengar gitu apa yang terjadi gitu. Tapi kayak terlalu kamu kayak kayu tau gak sih? Kayak tidurnya tuh kayak nggak gerak. Terus udah gitu. Itu udah heboh banget tau Cek. Aku lili kayak aku sampai guling-guling di lantai sumpah. Iya. Aku lihat sih itu. Aku kayak sampai wah gitu. Gitu. Aku jadi kamu juga bakal kayak gitu ya. Untung Mutai punya pengalaman yang sama. Pengalaman ya. Terus Cepio FOMO ya? Iya, aku FOMO cuma sebenarnya kayak Cepio tuh mau ikut. iya, cuma aku tadi keadaannya sedang tidak memungkinkan ya. Aku tadi kan pernah nggak sih tiba-tiba sakit kayak random banget sumpah. Iya. Jadi tadi kan aku flight pagi itu tuh nggak kenapa-napa, terus pas nyampe Pekanbaru, pas nyampe di bandara tuh masih nggak apa-apa tuh, terus nyampe bus aku tiba-tiba sakit dong. Terus sampai tempat makan aku nggak bisa makan karena aku sakit. Aku tiduran di meja makan kayak gini di restoran karena tiba-tiba sakit dan aku nggak bisa makan. Sakit nyeri gitu guys. Bukan sakit pusing. Bukan sakit pusing, kayak nyeri, nggak tau, kayak Tiba-tiba perut tuh sakit kayak aja. nyeri. Terus tau gak sih kalau sakit perut tuh kayak langsung ngaruh ke semuanya gitu loh. Tiba-tiba kayak gitu aku nggak tahu kenapa. Soalnya kayak ntar mama aku telepon gimana. BTW itu kan tadi pas kita makan kan berarti Cepio kan nggak makan siang kan guys. Itu tuh makanannya dibungkus, tapi sekarang makanannya ada di mana? Dibungkus ya? Itu dibungkus tau. Karena aku bilang kayak kau udah bungkus aja yang buat Cepio yang bisa makan, bungkus ayam sama nasi ya. apa gitu. Jadi makanannya apa sih, aku bahkan nggak sempet lihat, atau saking kayak aku udah nggak tahu apa yang Ada terjadi di dunia toge, gitu. ada kangkung. Sumpah piring aku tuh isinya
kayak ini tahu kayak salad isinya toge, kangkung, brokoli gitu. Kamu suka sayur ya? Aku suka sayur. Nice. Terus ya udah aku bilang kayak bungkus aja Kak buat Cepi. Ini ayamnya kagak datang sini. Kemana tuh ayamnya, nyasar kemana weh? Udah dibungkus padahal. Udah. Mungkin ayamnya ini sekarang nih. Ada di sini ayamnya mungkin. Loh nyasar. Nyasar. Lucu banget dah. Tapi untungnya tadi udah sempat istirahat tidur, terus pas bangun ya sudah mendingan, terus sekarang udah kayak sangat membaik ya. Tapi random banget, kayak itu saya sakit yang nggak perlu gitu loh. Iya. Yang itu bahkan sakitnya ya puji Tuhan gak nyampe seharian sih, tapi kayak tiba-tiba datang kayak aku mau sakit terus habis itu kayak aku sengsara habis itu tiba-tiba hilang aku mau pergi bye bye Fiona gitu. Terus Cepio melewatkan Oke. banyak hal gitu nggak sih? Iya, aneh sumpah, nggak tahu deh. Sumpah, kocak dah Cepio, sumpah I love you banget. Terima kasih Candi Borobudur, siapa yang mau bikin aku Candi Borobudur? Oke, aku pengen menjajah deh Cek, aku pengen nyari kapas. Ya udah, Tanya di tanya di grup aja. Ntar kalau misalnya punya tinggal langsung OTW. Siapa yang mau bikin aku Candi Borobudur ya guys? Namanya hilang di sini. Guys, please tell me siapa yang kasih aku Candi Borobudur? Aku tidak bisa menemukannya. Showroom tuh kenapa ya kayak nggak bisa? Pernah nggak sih dapat gift gitu terus kayak yang dia nggak kelihatan gitu siapa yang ngasih karena kayak ketimpa terus hilang gitu? Kayak gimana ya? Kak Kim Kim kah? Kak Kim Kim. Weh, KKIM Kak Kim Kim. Cepio, Makasih ya. mending aku jalan ke 03 apa 41? 03. 03 ya? Oke. Kimu-kimusan weh. Tau gak sih tadi aku habis menemukan hal menarik. Tadi kan aku sama Kak Kristi habis balikin kostum. Abis itu kita ngambil makan di ruang kakak staff. Terus tiba-tiba Kak Kristi mengagetkan banget kayak gini. Iya. Jadi tadi aku Kak Gita, Kak Kristi sama O'Neil. siapa sih? Aku apa sih? Aku O'Neil, Kak Kristi, Kak Gita keluar dari ruangan kakak staff. Udah bawa makanan tuh, mau ke kamar kita masing-masing. Tiba-tiba Kak Kristi, tunggu bentar. Kayak dan aku pikir tuh kayak ada apa yang terjadi gitu. Saya kan bentar. Iya, kayak ada something big yang terjadi sampai dia tuh panik banget. Aku kayak tau kan, aku tuh orangnya kan kayak panikan, tapi aku kalau panik tuh kayak gini doang kayak bener kan? Mata doang ya. Mata aku panik, aku udah kayak apa ya, dia udah terlalu lari masuk lagi ke dalam kamar kakak staff. Terus kakak staff juga kayak kenapa gitu kan. Iya. Terus tau gak apa yang terjadi? Dia tuh mau ngomong kayak gini, kamar kita ada connecting door. Terus aku kayak oke, itu gak seserius itu tapi oke. Tapi itu kayak excited gitu loh Cek, kayak oh my god. Terus aku langsung masuk ke kamar kakak staff tanpa bilang permisi. Iya, dia langsung ini pintunya connect ini, terus dia langsung kayak ketek-ketek. Coba kita, terus kita lari masuk ke kamar kita terus buka. Terus ternyata kamar kita connecting door sama kamar kakak staff ternyata. So kayak paling excited gitu. Soalnya pas Cepio tidur, aku Kenapa dengan nada seperti itu ya? tidurnya harus ada penekanannya. Pas Cepio tidur, aku melihat ada connecting door, terus aku buka dari aku, oh bisa. Terus aku benar-benar keluar, aku mau ngecek, aku kunci dulu pintunya, kan Cepio tidur ya, aku malas bawa kartu kan. Terus aku bela-belain aku keluar, aku harus muter ke sini soalnya kan dia ini yang connecting door. Terus aku sini aku lihat, oh nomor kamarnya segini gitu, connecting door kita. Terus aku balik lagi, oke, aku sampai lihat list member, ini berapa ya yang nomornya? Ya nggak ada, sayang banget, berarti kita mau orang asing. Makanya aku excited, ternyata kakak staff, kak. Wah, padahal kita kayak ya udah kita emang nggak bisa nongkrong juga, tapi kayak excited gitu nggak sih? Terus kan ruangan kita kan yang ada sofanya sendiri kan. Terus tadi aku sama Kak Giti ngomong, ya Kak ini kalau saya mau nongkrong di sini aja gitu, so asik banget. Terus kata kakak staffnya kayak enggak mau tidur sih kita sebenarnya. Sangat realistis. Terus kayak ya bener juga sih, mau kita mau ngapain di sini Cek, kita mau movie night kan tidak mungkin. Iya.
Terus tapi kalau aku yakin sih kalau saya di sebelahnya member kayak si Jessie atau kawan pasti dia nongkrong di sini. Pasti nggak sih? Kenapa nggak member aja sih yang di sebelah? Jangan gitu nanti kakak staffnya lihat showroom ini sedih. Oh iya bukan gitu kakak staff maksudnya aku ini Kenapa sih sendok di Pekanbaru patah semua? Kayak lihat deh. emang cepnya patah juga. Ini belakangnya patah. Jadi kakak Isi juga Emang sendoknya ada kapas patah. nggak? Kalau lu ada nggak? Seru ya pasti tinggal di Pekanbaru, soalnya pekannya selalu baru. Hari yang baru, minggu yang baru setiap hari. Buat hapus tapi cleansing balmnya bisa pakai maskara. Bisa. Wah, spill dong. Ya udah, makasih. Si. Bukannya emang kayak cleansing balm bisa ya buat maskara? Oh, Muta ketawa tadi denger jokes aku, Cepio. Makasih ya. Makasih udah ketawa. Kok cleansing balm aku yang waktu itu nggak bisa? Spill rutin apa? Ya udah deh. Apa yang mau di spill? Oke, makasih ya. Dadah. Aduh, ya berceceran nasi. Love you. Ih, nggak dibalas love you ku. Apakah ini kata Omoy cinta searah? Apakah? Lagi nonton apa di TV? Jujur nggak tahu itu apaan sih. Cuma kayak disetel buat nemenin back sound aja. Ingin ku malah, iya pakai aja. Masih Cepio. Iya. Guys, kalian mau lihat gak cleansing balm yang dipakai saya? Jangan dong. Ya, Sponsorin ya. Ngapain pakai topi? Biar edgy. Enggak ya? Aku baru nyadar Cepio pakai topi. Iya, soalnya rambutnya udah berantakan. Aku baru nyadar. Biar keren. Enggak sih, lebih kayak karena rambut aku udah berantakan aja. BTW kan aku magang di JKT ya. Terus kayak aku kan selama ini kan apa ya selalu kayak kakak JOT gitu kan. Terus kan aku jadi kayak anak magang JOT kan. Ternyata gini rasanya di mention hal yang harusnya bukan kerjaan aku. Apa? Tuh kan bikin panik lagi nih, pasti sesuatu yang gak penting gitu. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kayak kali aku tuh sering banget dapat mention bukan @Fioni JKT48. Intinya tuh kayak woi JOT mana nih ini gitu kan. Tapi itu bukan kerjaan aku, kayak jangan mention aku. Tapi kayak kocak sih. Ternyata ini yang kakak JOT rasakan. CCJOT. Seperti yang kalian tahu, aku kan kerja gambar ya. Kalau kalian minta apa misalnya, kalau minta line up ke saya yang nggak bakal keluar karena bukan saya yang ngerjain. Bukan ranah saya ya, ranah saya cuma gambar-gambar saja ini. Ada kastil satu lagi dari siapa? Siapa yang memberikan aku satu kastil lagi? Guys, can you tell me? Wah, I love JKT. Oh, terima kasih Kak, I love JKT48. Semoga kita bisa cepat bertemu lagi secepat-cepatnya ya, amin. Terima kasih ya. Sampai jam berapa showroomnya? Sebenarnya tadi nggak mau lama-lama, cuma kayak pengen ngucapin kakak-kakak Simpionnya aja. Tapi kayaknya sambil nunggu kakak Risti bersih-bersih deh, abis itu biar gantian aku terus tidur.
karena besok aku masih show teater, jadi kita butuh energi ya guys. Nggak habis balik flight pagi aja, iya pagi sekali besok. Terus habis itu nyampe di Jakarta langsung make up buat teater, habis itu langsung JR, habis itu langsung perform. Semangat, makasih ya. Tapi emang minggu ini aku lumayan sibuk sih. Tapi kan bagus ya kalau sibuk ya daripada nggak ngapa-ngapain ya nggak. Jadi kayak mumpung aku lagi magang-magang doang nih, jadi aku pengen bisa semaksimal mungkin menjalankan kegiatanku sebagai member juga. Karena kalau misalnya magang di JKT, karena kalau misalnya magang, aku tuh dikasih waktu kayak libur gitu buat ngerjain magang itu. Jadi kayak kapan lagi aku bisa nerima jadwal terus tanpa bilang maaf kak aku nggak bisa kan aku kuliah gitu kan. Jadi selagi ada kesempatan ini aku bakal sepertinya akan sering perform. Jadi aku sangat senang menjadi full time mbak idol. Aku senang kalau misalnya bisa banyak perform, soalnya biasanya kalau kuliah tuh nggak enaknya kan, kuliah tuh jamnya kadang-kadang suka sampai sore gitu kan. Jadi ada beberapa kegiatan yang kayak harusnya aku ikut tapi aku nggak bisa ikut karena aku ada kegiatan kuliah, karena kuliah kan penting juga, yang dimana absen kampus aku tuh cuma boleh maksimal 2 kali nggak masuknya. Kalau saya lebih aku nggak bisa ikut ujian gitu. Maksudnya kan kuliah udah bayar, penting juga ya, jadi aku harus kayak pintar-pintar buat atur waktunya gitu. Semangat kuliah, makasih ya. Semangat juga ya. Sampoan berapa kali dalam seminggu? Setiap hari. Sebenarnya aku pernah dengar orang bilang kalau misalnya keramas setiap hari itu nggak bagus untuk kulit kepala ya. Tapi aku nggak bisa kalau misalnya sehari nggak keramas, ngerti nggak sih? Nggak bisa. Aku harus keramas setiap hari. Kalau nggak aku nggak bisa menjalani hari gitu loh, kayak ada yang kurang gitu. Mungkin aku udah kebiasaannya. Tapi kayak sejauh ini aman-aman aja sih, maksudnya kayak aku nggak merasakan hal aneh di rambut dan kepala gitu loh. Kayak rambutku tumbuh dengan baik, kepalaku juga tidak gatal-gatal, jadi kayak aku merasakan semuanya normal aja. Dan aku ngerasa kayak nggak kering-kering banget juga, karena aku selalu kayak pakai hair mask kayak seminggu sekali, terus selalu pakai conditioner setiap mandi, setiap keramas. Habis itu pakai hair oil juga. Terus kalau misalnya sebelum catok rambut tuh pakai ini dulu di rambut, kayak banyak perawatan juga. Jadi karena nggak betah, ngerti nggak sih kalau misalnya nggak keramas tuh. Sehari aja nggak keramas tuh aku udah kayak bakal moodnya naik turun banget sih, kayak sangat mempengaruhi. Tiba-tiba terang banget ini. Asal scalpnya nggak sampai kering banget, nggak kok, aman. Sampoan tiap hari jidatnya lebar, emang iya? Enggak, apa hubungannya emang kalau misalnya keramas digini-giniin. Saya nggak seret dari tadi nggak minum. Aku sebenarnya punya teh, aku habis bikin teh hangat, tapi tinggal dikit. Sekarang sama des. Klarifikasi mimpi pemanasan. Jadi gini ceritanya, aku tuh ini agak aneh sih sebenarnya, tapi kan namanya juga mimpi ya, orang-orang tuh nggak bisa ngatur mimpinya dia, dan mimpi emang selalu aneh. Jadi ceritanya adalah di dalam mimpi ini, aku mimpi Senbatsu Magic Hour itu tuh lagi mau promosi, lagi mau perform kan.
bawain Magic Hour. Tapi mau tau nggak hal anehnya apa? Kita bawain Magic Hour tapi pakai sepatu ice skating. Jadi kita bakal joget Magic Hour di atas es gitu ceritanya. Aku juga nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Nah, namanya juga mimpi kan, aneh. Habis itu karena kita pakai sepatunya beda, nggak kayak sepatu kita biasa, jadinya kita perlu pemanasan yang ekstra dong, karena kita nggak pernah tuh nari pakai sepatu ice skating. Terus kakak staff di mimpi aku tuh, kakak senseinya tuh teriak-teriak gitu kayak, guys pemanasan, ayo jangan lupa pemanasan, ini soalnya kita belum pernah nih coba kayak gini, pemanasan gitu. Tapi karena member JKT itu berisik, jadi kayak ketutupan suara senseinya. Akhirnya senseinya tuh yang kayak, guys pemanasan, kayak teriak-teriak gitu kan, ngingetin kita pemanasan. Terus kita pemanasan deh, di mimpinya tuh aku buka sepatu ice skating aku, so ke pemanasan. Biasanya kan pemanasannya dimulai dari kepala gitu kan, terus tangan kayak gini, terus tangan kayak gini, terus kayak gini kan. Terus aku tiba-tiba kebangun karena ternyata itu udah pagi, jadi aku kebangun dengan kondisi aku lagi kayak gini, kayak tangannya tuh literally kayak gini, yang kayak lagi narik tangan gitu. Terus aku yang kayak bangun kayak gini, terus aku kayak nyadar kenapa aku tangannya di atas kayak begitu gitu kan. Ternyata terbawa ya ke dunia nyata ya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, aku nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat aneh. Aku juga nggak tahu kenapa bisa gitu guys, kayak aku kebanyakan perform deh, kayak maksudnya kayak kebanyakan latihan dan perform, jadi kayak sampai ke bawah, ke alam bawah sadar gitu loh. Tapi seru sih, tapi aneh aja rasanya. Aku ngerasa tidak normal ya kayak gitu, menembus dimensi. Benar-benar Magic Hour dari Real Magic, iya ya, bisa sampai bikin aku kayak gitu loh. Magicnya tuh kayak mantap sekali yang. Mungkin kecapean nih, bisa jadi sih. Kita lihat lagi ya malam ini aku mimpi apa ya. Cepio lihat out of context view nih di X. Lihat ada out of context view nih sama out of context 2F aku lihat. Lucu banget, aku suka tau nontonin out of context kayak gitu, kayak lucu. Ada timun, sebenarnya aku bisa sih makan timun, cuma aku lagi nggak mood, jadi timunnya aku singkirin, maaf ya timun. Ada tomat juga, walaupun kamu teh sahabatku suka tomat, tapi aku lagi nggak mood makan tomat, maaf ya. Aku tuh di sini ada ayam goreng, tapi aku tuh nggak mau makan pakai tangan. Aku berusaha mengupasnya menggunakan sendok, tapi agak sulit. Doain ya semoga sendok aku nggak patah. Halo, aman kah? Aman. Kalian kok nggak tidur sih guys? Kan begadang mulu deh kerjanya. Padahal aku juga belum tidur kan. Lagi pengen minum yang manis-manis itu deh. Oh, karena pada libur ya besok ya. Hai sih, enak lah libur. Nggak ngopi cek, enggak. Soalnya aku butuh tidur. Kalau misalnya aku ngopi ntar nggak bisa tidur. Jadi aku nggak minum kopi. Paling besok aku minum kopi karena besok aku harus perform dan aku besok kan fight pagi. Kayak aku bakal ngantuk sih, tapi kita lihat besok ya. Semoga ada waktu aku bisa beristirahat sejenak sebelum perform.
susah kupasin ayam. Kenapa ayam susah dikupasin? Pakai sendok. Karena sendoknya tuh latoy-latoy gini tuh guys tuh. Jadi kayak sangat sulit untuk menekan ayam ini. Tapi kalau ayam aku akan berjuang pas ambil minum bentar. Aku sebenarnya tuh punya minuman kemasan buah-buahan gitu di sana. Tapi agak jauh, aku agak malas ngambil. Aku tuh kemarin pas mikir, aku kan udah mikirin mau showroom hari ini kan dari kemarin ya. Tapi pas kemarin tuh aku udah kayak mikirin banyak topik, tapi kok pas udah mulai showroomnya aku lupa ya topiknya apa ya. Apakah ini yang dirasakan kalian saat mau VC sama Oshi? Udah siapin topik tapi tiba-tiba semuanya lupa pas sudah sudah mulai. Kayak aku tuh kemarin siapin banyak topik loh, kayak mau ngebahas tentang Magic Hour, mau ngebahas tentang ulang tahun Simpion, tapi kayak dan lain-lain, tapi aku lupa dan lain-lain itu apa. Ngeblank. Apa ya? Kayak nanti kalau misalnya udah saya showroom aku baru inget deh kayak, oh iya kan tadi mau ngomongin ini gitu. Sulitnya mengupas ayam. Ihi. Magang. Kan baru panas. Cie minta doanya ya, doa apa? Mau didoain apa? Biar cepat dapat jodoh ya kamu ya, Cie. Semuanya kita doain ya kakaknya. Angkat galon. Magang aku belum bisa dilanjutkan karena dari kemarin, hari ini dan besok aku masih kayak full time menjadi aidoru. Jadi aku nggak bisa buat magang. Mungkin aku akan mulai magang lagi dimulai dari hari Senin. Jadi threadnya belum bisa berlanjut ya. Mohon maaf. BTW tadi aku habis jajan di bandara. Jajan, aku habis beli buku. Ini kayak buku novel gitu, She and Her Cat. Karena aku suka kucing. Terus tadi aku pas lihat ini covernya kayak, oh my god, what is that? Lucu banget kucingnya. Aku jadi teringat Cimi, jadi aku beli. Ini kayak buku katanya ini POV kucing gitu. Belum baca sih. Tadi aku mau baca di pesawat tapi aku ketiduran. Maklum, semalam aku nginep di rumah Ci Jessie kan. Terus kita makan mie malam-malam sambil nonton Taylor Swift. Terus kita akhirnya baru tidur setengah jam sebelum ke bandara, kan ngantuk ya jadinya. Jadinya ngantuk deh di pesawat, jadinya tidur deh. Kirain Jessie yang nginap, bukan yang nginap aku ke tempat Ci Jessie. Tumben kan. Sempet-sempetnya nonton Taylor, ya dong. Udah waktunya tidur Cek. Iya kayak bentar lagi aku juga udahan sih, nunggu Kak Kris selesai bersih-bersih juga nanti aku bersih-bersih terus aku mau tidur. Ngantuk. Tahu nggak sih dulu aku, aduh waktu itu dulu pas sekolah tuh aku pernah jadi petugas upacara. Maaf ya tadi nge-lag gara-gara HP aku lowbat, ada notifikasi kepentok mulu. Iya nggak tahu, kayaknya bisa dibikin kompilasi Vionic ke pentok deh.
Lagi di mana sih? Di Pekanbaru. Kasih aku pertanyaan dong, biar seru gitu kayak YouTuber Q&A. Saya flight buat besok Cevio. Thank you. Yoni ke Pentokor. Sekamar sama siapa? Sama Kak Kitty. Tingginya berapa? Aku tingginya 162 cm. Cepio enggak sekolah? Enggak. Aku sudah lulus sekolah. Spill antingnya. Aku waktu itu lupa ya beli ini di mana ya? Antara aku beli di Jepang atau enggak aku beli di Thailand. Enggak, antara aku beli di Jepang atau enggak aku beli di Malaysia, aku lupa. Kemarin tuh cafe ini ternyata juga punya kan anting kayak gini. Tapi seingat aku sih aku belinya di Jepang ya, di Harajuku waktu itu. Tapi lupa ya. Aku tepatnya beli di mana, antara dua itulah pokoknya. Kangen Malaysia ya. Slay banget, thank you. Aku nggak tahu kenapa, tapi showroom tuh suka banget tiba-tiba nge-freeze. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nge-lag, kemungkinannya cuma ada 3. Yang pertama adalah screennya tiba-tiba nge-freeze. Yang kedua adalah notifikasi lowbat. Dan yang ketiga adalah ditelepon sama orang. Cuma 3 kemungkinan itu yang menyebabkan lag-nya showroom ini. Cepio, tadi kenapa habis show pakai oksigen spray? Jadi gini guys ceritanya, itu tuh bukan perform tadi tapi itu perform kemarin. Jadi kita tuh JKT kalau misalnya perform, kita tuh disiapin kayak oksigen spray yang seperti yang kalian lihat di IG story aku. Aku nggak kenapa-napa. Aku tuh nggak kenapa-napa. Tapi aku ngelihat itu dan kayak botolnya ada banyak kan. Aku ambilnya 1 karena kan udah selesai perform dan member sehat-sehat walafiat semuanya ya, jadi nggak ada yang membutuhkan itu, jadi aku ambil. Terus aku pencet, gitu kan, kok anginnya kayak kecil, rasanya apakah ini habis? Tapi abis itu aku ngambil tabung yang baru yang masih disegel, tapi enteng, beratnya sama. Oh berarti ini belum habis, emang nggak ada isinya kali, aku nggak tahu itu isinya apa jujur. Terus aku coba deh kayak gini, terus aku kayak kok gak ada terjadi apa-apa ya. Maksudnya kayak oke, itu kayak disemprot aja gitu, disemprot udara, tapi aku nggak ngerasain apa-apa. Terus pas aku kayak abis semprot, terus aku menghirup udara normal kita di bumi ini, rasanya oksigennya bumi ini tuh kayak lebih segar ya. Jadi kayak apa fungsinya ini gitu kan. Tapi mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan oksigen lebih itu mungkin bisa membantu ya. Mungkin waktu itu aku nyoba dalam kondisi aku sehat-sehat aja, jadi nggak ngaruh apa-apa gitu. Abis itu ternyata pas digiring ke tangan tuh dia kayak ada anginnya walaupun kecil gitu. Terus karena kemarin tuh habis perform off air kan ya, seperti kalian tahu member JKT kan keringetan, panas ya. Jadi karena ada anginnya ya udah aku ini biar adem. Sebenarnya aku nggak kenapa-napa guys, tenang aja. Aku nggak sakit. Kalau misalnya aku sakit tuh nggak mungkin didokumentasin terus diketawain kayak gitu guys. Agak jahat ya kalau misalnya aku beneran kayak sesak napas tapi diketawain. Tenang aja guys, aku nggak kenapa-napa kok. Terkirain bengek ternyata kepo. Penasaran aja. Karena di teater tuh juga ada oksigen, tapi dia tuh bukan yang kayak ditaruh di gini, dia tuh yang ada kayak gitulah, pokoknya beda bentuknya kan. Kalau itu aku pernah pakai karena waktu itu aku ya kayaknya aku show tapi lagi sakit atau kenapa, pokoknya ya membutuhkan oksigen lebih ya. Member JKT sering memakai itu. Tapi emang kalau yang itu karena dia pakai tabung yang besar, jadi tuh berasa gitu ada kayak yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya yang kayak gini tuh kayak aku ngerasa dia anginnya kecil banget gitu. Mungkin aku yang nggak tahu cara pakainya ya. Gitu deh ceritanya. Cepio kapan meet and greet lagi? Tidak tahu, secepatnya ya.
Cepio pendeknya berapa? Aku tinggi loh, aku tinggi 162 loh, bukan pendek ya. Game favorit apa? Aku nggak main game, so sorry. Teater sementara, iya, dikit lagi teater sementara. Sebenarnya aku kayak nggak ada gambaran sama sekali gitu loh, karena pas aku masuk JKT kan teater sementara udah nggak ada ya, jadi aku nggak punya gambaran bakal apa yang terjadi dan apakah ada meet and greet juga, apakah nggak ada tapi teater aja kayak di FX atau gimana, kayak aku nggak tahu. Jadi JOT favorit siapa? Cishani. Nggak lah, semua kakak JOT sangat membantu aku dalam proses di JKT ya, jadi aku sayang sama kakak JOT, love kakak JOT. Kemana aku bisa ketemu Cishani juga. Aku tuh ini tahu join broadcastnya Cishani di Instagram. Terus kayak Cishani suka ganti-ganti tema gitu ya. So aku kayak bingung, ini Cishani kenapa ganti-ganti tema broadcast terus gitu. Seru ya, kayak PM gitu tapi bisa orang-orang Instagram bisa lihat. Tapi nggak bisa balas kan, jadinya kayak aku cuma reaction aja gitu. Aku cuma kayak ngasih love gitu. Gitu. Bikin laporan magang nggak sih? Bikin dong. Kan justru itu fungsinya magang ya. Kita harus bikin laporan. Join punya Kak Cika bisa reply. Emang iya? Cishani tuh channel broadcast pertama yang aku masuk loh. Karena aku kayak baru tahu kalau misalnya kita tuh bisa masuk ke broadcast orang gitu. Terima kasih kastilnya Kak Miki Mongsang. Sudah lama nih tidak melihat Kak Miki Mongsang karena jarang showroom nih dengan Ava merahnya itu. Karena Avanya merah memberi kastil berwarna merah. Thank you. Tapi aku sering lihat Kak Miki Mongsang di X ya, di Twitter sangat aktif. Lanjutkan. Teman pertama siapa? Teman di mana? Kok di JKT teman pertama aku Pamela. Dulu itu anak generasi 8, dulu sekelas sama aku. Aku kemarin pas join klub kah? Eskul kah join? Maksudnya pas aku audisi generasi 8 tuh aku ngajakin si Pamela itu. Karena aku takut kalau audisi sendirian. Tapi sekarang dia udah di Amerika, jauh sekali, udah lama aku gak ketemu. Tahu nggak sih? Ini mau tahu cerita nggak? Aku nggak tahu sih udah pernah ceritain ini atau belum. Jadi sebelum masuk JKT, kayak sekitar 2 minggu sebelum aku daftar audisi, aku tuh pernah kayak dia ngomongin sama mami aku kayak gini. Kamu mau nggak masuk JKT tuh, JKT48 kan dulu kamu suka gitu kan. So aku tuh kan yang kayak nggak pede gitu kan, yang kayak nggak dulu deh. Aku bilang kayak masih belum berani gitu kan. Terus yang kayak pokoknya aku bilang ke mami aku tuh intinya tuh kayak enggak gitu kan, kayak mana cocok sih aku masuk JKT gitu kan. Apalagi keseharian aku cuma kayak dulu masih fangirl banget sama BTS, dulu aku lagi suka banget sama BTS. Kayaknya aku nggak bisa ada kegiatan sebanyak itu gitu kan. Pokoknya aku yang kayak enggak dulu deh gitu. Tapi sebenarnya pengen dari dalam lubuk hati tuh. Dulu tuh aku pernah ditawarin sama paman aku, kamu ikut aja, tapi dulu kan aku masih SD, jadi aku kayak nggak ngerti caranya juga. Terus aku tuh sempat ikut audisi K-pop kan, karena waktu itu tuh pas di masa itu tuh sebenarnya aku pengen banget nyobain banyak audisi K-pop tapi bukan JKT. Terus entah kenapa pada suatu hari aku tuh kayak terhipnotis gitu loh, dan kepikiran omongan mami aku gitu, yang kayak iya ya, aku mikir kayak dulu kan aku pengen masuk JKT ya pas SD tapi belum bisa, tapi sekarang aku tuh udah cukup umur, udah bisa gitu. Dan aku suka sama kakak-kakak Cherrybelle juga kan yang Indonesia gitu, kenapa nggak coba ya. Terus jadi kepikiran, terus tiba-tiba lewat Instagramnya Ciupi, terus aku lihat tuh JKT masih eksis juga ya ternyata. Terus aku baru deh lihat di websitenya JKT, ternyata ada lagi buka audisi generasi 8. Karena aku nggak berani sendirian, dan aku akhirnya ngajakin si Pamela itu.
Jadi aku di sekolah kayak pengen mau ikut audisi JKT nggak gitu. Terus dia yang kayak dia juga bingung deh, audisi JKT tiba-tiba banget ngajakin gitu kan. Tapi aku tuh masih gengsi ngomong ke mami aku mau izin. Jadi aku tuh kayak beberapa hari tuh kayak mikir gitu. Karena kan aku udah ngomong ke mami aku yang kayak enggak deh, enggak. Pokoknya mami aku tuh udah kayak nanya, tapi aku kayak enggak. Terus aku kayak tiba-tiba mau kan, pelin-pelan banget ya kalau misalnya kayak gitu. Terus ya udah aku memberanikan diri karena waktu penutupan form audisinya udah mau tutup. Kayak sekitar seminggu lebih lagi tuh kayak udah mau tutup, jadinya aku ngomong ke mami aku mau ikut audisi. Terus untungnya mami aku tuh langsung support, dan papaku juga support, adik support, koko support. Jadi kayak ya udah gaskan gitu kan, kita ke Efek Sudirman ngisi deh itu audisi form. Terus ternyata aku sama Pamela dua-duanya masuk JKT. Yeay, untung aja aku masuk juga ya, karena kan katanya kalau saya ngajakin bisa nggak ikut masuk ya. Yang diajakin yang lolos, tapi yang ngajakin nggak lolos. Tapi kayak puji Tuhan, alhamdulillah ya aku bisa join juga ke generasi 8 JKT48. Tapi kayak lucu sih. Jadi kalau misalnya kita ada, dulu kan aku sama Pamela tuh satu kelas, bener-bener satu kelas, literally kayak duduknya juga sebelahan gitu. Terus kalau misalnya kegiatan akademi kan dulu masih bareng-bareng semuanya ya, latihan pajama drive bareng sama kakak bagian 7, latihan basic, latihan fisik, semuanya tuh masih satu jadwal. Jadi kalau misalnya aku izin, Pamela juga akan izin. Jadi kita kalau mau izin ke guru tuh berdua yang kayak, excuse me miss, kita mau izin karena gini, mohon maaf ya miss. Tapi untungnya juga guru aku pas ke SMA tuh kayak sangat suportif ya dan baik hati. Terima kasih ya miss, tanpa miss aku nggak bisa menjalani kehidupan akademi sebagai trainee JKT48 dengan baik tanpa izin dari miss ya. Itu deh ceritanya. Jadi teman pertama aku di JKT ya Pamela. Terus kedua ya anak-anak Gen 8. Aku ingat banget waktu itu Gen 8. Kita hari pertama datang ke kantor. Jadi JKT48 kan punya kantor yang dimana kita bisa latihan di sana kan sebelum sama IDN ini. Terus kita tuh di tempat itu ada teras. Terus anak-anak Gen 8, aku inget banget waktu itu. Aku datang, mereka semua duduk melingkar di teras, gak ada yang masuk ke dalam rumah. Cuma kayak, ini orang kenapa di depan orang-orang ini semuanya? Terus ternyata gak ada yang berani masuk karena kita takut. Terus akhirnya kita semua nggak duduk di lantai teras nih, kayak bikin lingkaran gitu. Terus pas kakak staff datang yang kayak, kenapa kalian di depan sini? Karena kita semua nggak ada yang berani masuk. Ingat banget aku waktu itu, kita semua nggak ada yang berani masuk ke base camp karena pertama kali datang kayak takut di dalam banyak orang gimana gitu kan. Bayangin kita semua anak-anak Gen 8, Dedel Pik, terus juga Lulu, Flora dengan rambut pendeknya, kita semua ngangong depan teras. Nggak berani masuk ke dalam, takut gitu deh. Seru ya, tapi kayak nggak berasa gitu loh. Itu udah kayak 5 tahun yang lalu. Oh my god, itu 5 tahun yang lalu. Ini sama sekali nggak mungkin. Rasanya kemarin aku baru naik Timpi. Ih, waktu tuh berjalan sangat cepat ya. Kok bisa ya kayak gitu? Aku tuh ngerasa bener-bener waktu selama aku jadi member JKT48 itu tuh berjalan yang sangat cepat dibanding kayak aku belum member gitu kan. Mungkin karena kegiatan kita banyak ya, jadi kayak nggak berasa gitu. Kayak hari ini aja aku nggak berasa, kayak baru tadi ke bandara, sekarang udah malam, besok pagi udah ke bandara lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ntar aku udah ulang tahun, udah STS lagi gitu kan, yang kayak wow, semua berjalan dengan sangat cepat. Aku terlalu berisik nggak sih nanti kakaknya? Keberisikan karena kan connecting door sama tempat kakak staff, karena aku kayak takut berisik ya. Gitu. Seru sih tapi ya JKT ya. Kayaknya kalau misalnya di kehidupan selanjutnya ada JKT lagi, aku pengen masuk JKT lagi deh. Pokoknya kalau misalnya aku nanti bisa lahir kembali, aku bakal aku pengen JKT48 lagi supaya aku bisa masuk JKT48 lagi.
Nanti kalau di kehidupan selanjutnya ada JKT48 juga, nanti kalian suka JKT juga ya, biar kita bisa bertemu lagi. Mau masuk gen berapa? Masuk gen berapa ya? Aku tetap mau masuk gen 8. Gen 8 my love. Gen 7 juga boleh. Nggak ada yang bercanda. Cepio suaramu kayak orang flu. Emang iya? Tapi aku sehat walafiat kok tenggorokannya. Makasih ya sudah peduli. Ngotot gen 7. Tapi kayak aku tuh sama Kaola tuh suka kayak ngobrol gitu kan kita tuh kayak orang-orang suka ngomong kita tuh gen 7,5 gen 8 gitu kan, kayak Vio nih gen 7, Ola gen 8 gitu. Dan kita tuh semua, aku gen 8 dan gen 7 dan Kaola itu tuh semua kayak enjoy dengan jokes itu gitu, yang kayak iya kalau misalnya kita lagi nggak ada kamera, nggak di depan kamera pun kita suka yang kayak Vio nih gen 7, Ola gen 8 gitu, sering kayak gitu. Dan kita semua tuh fine aja, tapi kayak ada beberapa orang yang kayak aku ngelihat ada yang pernah nge-DM aku bilang kayak gini, intinya tuh yang kayak ngapain sih kamu sama gen 7 terus, intinya kayak gitu. Terus aku yang kayak kenapa orang ini marah-marah ya. Padahal kan dia tidak perlu mengeluarkan emosi sebanyak itu, karena kan dia bahkan gak diajak di sini gitu kan. Tapi kayak tapi nggak apa-apa. Jadi untuk memberikan kalian informasi, aku dengan Kak Ola dan jokes gen 7 gen 8 itu semua have fun ya, nggak ada yang sakit hati ya, generasi 8 atau generasi 7 pun kita semua fine aja guys, kan tidak perlu khawatir. Insert meme lu tuh nggak diajak. Kita fine aja kok guys, nggak ada. Gen 8 tidak merasa tersakiti karena aku main sama gen 7, dan kayak gen 7 juga gak merasa kayak gimana dan aku juga merasa fan aja kalau main di gen 8. Jadi kayak tidak ada hal yang seserius itu yang terjadi ya, semua fun aja ya. Kenapa nggak gabung JMT? Jujur nggak tahu sih sebenarnya. Audisi JMT tuh nggak ada audisinya ya, jadi kayak kenapa nggak gabung tuh karena kayak aku nggak ikut audisi JMT tuh, semuanya ikut kecuali aku gitu. Tapi kayak itu terjadi begitu saja, aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi aku juga nggak kenapa-napa sih mereka bikin JMT. It's fine sebenarnya, kayak kan aku juga main sama yang lain dan aku juga masih main sama mereka, tapi kayak mungkin mereka lebih dekat dibanding kayak aku sama mereka atau gimana. Kan tuh fun aja ya, namanya juga temen kan, cocok-cocokan ya, tapi bukan berarti aku nggak cocok juga sama mereka. Mungkin kayak kebetulan pas mereka kayak bikin grup yuk, aku lagi nggak ada di sana gitu. Jadi kayak apa yang terjadi aku nggak tahu apa gitu. Tapi mereka baik hati, mereka tetap bermain bersama. Mohon maaf low bat ya, pokoknya gitu, semua baik-baik saja guys. Pasti notif baterai, iya lagi. Baterai aku tinggal sisa tadi berapa ya, 11% apa? Mohon maaf. Kenapa member showroom lowbat terus ya? Karena showroom ngambil baterai banyak banget jujur. Yang kayak tau gak sih, kalau misalnya aplikasi streaming tuh ngambil baterai banyak banget, jadi wajar ya. Terus tadi tuh pas pulang perform baterai aku emang udah sisa kayak 40% gitu karena belum dicas gitu deh. Nemuti pakai wifi nggak? Pakai dong, saya kan nggak mau rugi. Tapi ngomong-ngomong tadi tuh pas siang aku nonton YouTube kan sebelum tidur, terus aku lupa nyalain wifi. Terus aku yang kayak agak rugi ya. Tapi sekarang aku udah pakai wifi. Sepertinya bentar lagi aku bakal mau tidur. Yang TV yang nonton siapa? Nggak ada, ini kayak TV yang nontonin aku deh.
nggak tidur? Iya nih dikit lagi mau tidur. Aku besok harus bangun jam 6:30 pagi. Oh my god, oh my god. Rajin ya Fioni bangun pagi terus. Sekamar sama Kitty, iya. Lah tidur lah. Iya nih kayaknya aku mau tidur. Kalau gitu kita absen deh. Makasih ya guys udah temenin aku makan. Kita live-nya maaf ya sebentar doang. Sebentar nggak sih, ini udah berapa lama ya? Maaf ya, misalnya aku masih pengen live tapi dikarenakan besok aku harus pagi dan baterai aku sisa 11%. Nanti kita cari waktu lagi ya. Oke, setuju. Kalau gitu aku akan mengabsen. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Daniel, thank you Kak Ferdi, thank you Kak Izu, thank you Kak Delia, thank you Kak Rastra, thank you Kak Yeremia, thank you Kak Alvin, thank you Kak Charlie, thank you Kak Alsagia, thank you Kak Akmal, thank you Kak Tomlika, thank you Kak Miki Mong Sang, thank you Kak Kimu. Kerja bakar. Semangat ya, rame ya di Jakarta. Thank you Kak Rafael. Arigatou gozaimasu. Semoga bisa tidur dengan baik mas. Semoga bisa mimpi indah kudasai. Enggak gitu ya. Terima kasih yang pertama untuk Kak I love Chickity 48. I love you so much. Good night everyone. Jangan begadang. Yang udah terlanjur begadang bobo sekarang. Kalau nggak bobo nanti digigit nyamuk. Kalau nggak bobo nanti dimakan monster. Kalau misalnya nggak bobo nanti pokoknya harus bobo. Good night guys. Makasih untuk gift-giftnya juga. Makasih udah dengerin aku ngobrol hal yang kayaknya udah pernah aku ceritain juga sih sebelumnya. Ntar kita live lagi next time ya. Oke? Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kakak Simpioni. I love you guys so much. Walaupun kalian oleng-oleng tapi kalian tetap nomor 1 di hati aku. Dan aku tahu pasti kalian juga merasakan hal yang sama. Bye bye. Thank you.